kan, insya Allah hidup lo tenang boy, atau ya paling tidak damai gitu. Terus pengingat juga buat customer lagi, ya gini loh, gue kan pakai motor tua nih, nggak semua ojek online itu memiliki kendaraan yang baru gitu ya. Jadi sebisa mungkin nih, ya sebisa mungkin kalau buru-buru jangan nyuruh driver yang ngebut, tapi lo yang bangunnya lebih pagi lagi. Sebab ini nggak semua motor driver itu motornya motor tahun muda bos, ya nggak semua driver itu tahunnya tahun motor muda. Gue tekenin lagi nih, yang lari bisa di atas 80 km per jam aja udah bersyukur. Dan ini motor gue lari itu sekitar 60 sampai 70 itu udah geter bodinya, gitu. Karena ya ini emang motor tua gitu kan, ini motor tahun 2006 gitu. Nah, jadi ya kalau seandainya kesiangan, ya bilang, Pak maaf, bisa lebih cepat karena saya kesiangan Pak, gitu loh. Jangan bilang, Mas bisa buru-buru nggak, kepala bapak kau lah buru-buru. Iya, driver juga bakalan jadi gini loh, driver itu bakalan buru-buru kalau diminta sama customer. Alasan pertama ya itu karena permintaan, kedua karena buat ngejar poin, ketiga karena dia lagi nyari uang. Kalau lebih cepat sampai itu duit lebih cepat kekumpul. Maksudnya lebih cepat kekumpul itu orderan yang selanjutnya itu bakalan masuk lebih cepat gitu. Tapi dalam keadaan keamanan itu harus yang utama gitu. Dan gue jujur ini gue lari mungkin sekitar 40 nih di vlog ini, sekitar 40 sampai 50 km per jam ya, normal lah. Normalnya gue itu segitu. Kalau dimintain buru-buru ya udah mentok sekitar 70 km, udah nggak bisa lari lagi nih motor. Karena ya postur gue yang terlalu wah, dan motornya motor tua gitu. Mungkin motor baru juga bisa dibilang gue juga kayaknya masih kurang ya, karena yaitu badan gue yang terlalu gede. Asal wow, mantap pokoknya. Nah dari situ perbandingannya sudah tahu ya. Jadi pengingat lagi buat customer, kalau yang buru-buru, kalau bukan karena kesiangan, tolonglah jangan minta buru-buru, apalagi itu karena kelalaian lo sendiri gitu kan. Kecuali karena kelalaian driver. Seumpamanya nih, motor driver tiba-tiba mogok, lalu hidup lagi, dan lo minta buru-buru, itu hal yang wajar. Cuman kalau tiba-tiba lo minta buru-buru terus tanpa alasan dan sebab yang pasti, ya driver juga dongkol di hati. Ini jujur-jujuran aja loh gitu loh. Vlog gue itu kali ini mungkin mengedukasi buat driver sama customer ya. Jadi biar sama-sama enak gitu, driver ada edukasi, customer juga ada edukasi. Cuman ya jangan diikutin dulu guanya ya, karena masih pagi gue nggak pakai sarung tangan gitu, nggak bagus, nggak mantap, nggak safety reading gitu. Cuman santai ya, karena gue jalan itu masih di bawah 50 km per jam. Dan gue tahu emang hidup di jalan itu kalau nggak nabrak ya ditabrak, udah gitu doang sih. Itu resikonya, nggak ada yang lain lagi gitu. Ya mungkin
cukup lah ya edukasinya, atau mungkin masih ada tambahan lagi buat customer sama driver gitu. Oh ya, sama customer satu lagi, nah ya, seandainya bawa barang jangan bawa barang gede-gede lah. Seumpamanya kayak lo habis mudik nih, kalau barang cuma tas satu doang sih nggak apa-apa, tasnya tas gendong ya, ransel. Kalau ransel udah dibawa, terus bawa koper juga, rasanya mantap. Apalagi kopernya sampai segede bagong gitu ya. Biasanya orang-orang mudik itu, wah, yang namanya titipan banyak kali, oleh-oleh ya, bukan titipan, oleh-oleh. Itu biasanya tuh tas ransel satu, koper satu, dus satu, atau enggak bisa 2 sampai 3 tas lah orang kalau mudik gitu ya, terutama untuk kaum hawa tercinta gitu. Jadi sebisa mungkin meminimalisir lah, kalau pakai motor itu meminimalisir barang overload atau kelebihan kapasitas. Soalnya bahaya banget boy, sumpah bahaya banget kalau di motor tuh, kelebihan kapasitas itu bahaya. Terus masih banyak sih sebenarnya, lebih banyak kan ke customer ya pengingatnya ya. Jadi buat customer tercinta lagi nih, terutama kaum hawa lagi nih ya, kalau duduk sebisa mungkin tuh jangan di ujung jok belakang banget, sumpah. Semua driver bahkan polisi pun pasti nggak bakalan nyaman. Alasannya kenapa? Karena alasannya adalah jadi berat belakang, oleng, menyebabkan oleng gitu loh. Dan itu bahaya banget, sumpah demi apapun. Ketika motor oleng dan nubruk, pasti yang disalahin adalah si driver. Oke. Cantolan-cantolan sampai ditenteng-tenteng, aduh ya Allah, Gusti Pangeran, ngeri gue tuh, bener. Cuman mau gimana ya, nggak dibawa kita butuh, dibawa ya kadang ngenyek, barang-barangnya banyak. Pokoknya customer tercinta the best lah. Cuman ya alhamdulillah masih banyak juga customer yang di luar edukasi kali ini gitu. Yang dimaksud di luar edukasi itu, dia itu stylenya santai kayak orang kerja kantor gitu, tas lempang atau tas ransel sebiji doang udah, nggak ada lagi gitu. Lebih banyak yang kayak gitu sih. Cuman kenapa gue tetap ngasih edukasi ini, karena sebagai pengingat buat kita para driver, pengingat juga buat para customer tercinta, pengguna setia ojek online. Nah ini TTU gitu. TNI ya, TNI atau polisi sih, TNI kayaknya ya. Gitu loh. Oh ya, jadi kita santai aja, jangan terlalu dipikirin, tapi tetap kita terapin gitu. Nah terus sebagai driver juga gue kadang emosi, kadang dapat customer yang badannya kaku. Yang dimaksud kaku itu dibawa miring tuh nggak bisa, nggak mau, alias gue mau belok ke kiri dia tetap tegak aja. Ya gue tahu lo takut jatuh, cuman kita driver juga ya udah hati-hati gitu, karena kita udah melakukan safety riding gitu.
dan itu rasanya mantap gitu. Gitu, jadi kita tahu di mana kapan saatnya rem depan, kapan saatnya rem belakang gitu, kita tahu. Ya bisa jadi kayak gitu sih, memang customer takut gitu kan, tapi nggak apa-apa, bisa mungkin jangan kaku sih, tetap jangan kaku soalnya berat, sama jangan duduk di belakang, itu yang paling terpenting. Barang juga jangan overload, kalau overload driver nangis benar, sumpah. Apalagi ini yang belakangan-belakangan ini viral itu di daerah Jakarta Selatan ya, akuarium itu ya, akuarium boy, gila nggak lo, dibawa di motor, di kendaraan roda 2, pecah, driver yang tanggung jawab, ya Allah. Itu seller sama buyernya nggak tahu pikirannya itu kemana, gue nggak tahu, cuman yang pasti dia nggak punya berperik kemanusiaan gitu ya. Si seller maunya untung, si buyer maunya pengantarannya itu murah, dan driver yang buntung. Aduh kacau pokoknya lah, sumpah gue sedih, benar-benar sedih gitu. Makin kesini tuh ojek online tuh semakin gak dihargain gitu, gak bagus. Padahal kita sama-sama membutuhkan, kita para driver membutuhkan uang customer, dan customer membutuhkan jasa driver untuk pengantarannya, begitu. Dan itu sih kacau, benar-benar kacau, sedih melihatnya itu, apalagi sampai orang yang sepuh ya, yang sampai bawa kayak gituan. Gue ngelihat di akun Instagram juga sama, sampai tidur di pinggir jalan. Aduh, gue sedih, benar-benar sedih. Orang tua yang seharusnya udah leha-leha gitu ya, tapi dia masih jadi ojek online, masih jadi ojol gitu, buat membiayai kehidupannya sendiri atau istrinya, mungkin anak-anaknya. Ini pintu belakang. Oke. Oh, ya. Oh, ini mobil masuk. Kita yang ke pintu sini. Mana? Sini. Oke. Sip. Oke. Just kita, dan ini alhamdulillah dikasih tip ya. Balik lagi, driver itu nggak meminta tip, yang penting uangnya pas. Itu aja udah bersyukur banget coy, sumpah demi apapun. Driver itu udah beruntung banget, duitnya pas udah. Karena gue dulu tuh pernah beberapa kali dalam sehari bawa customer yang perginya ke mall, bukan buat kerja ya, buat jalan-jalan. Dia duit ada gocapan, ada cepean. Gue masih ingat aja tuh, di daerah Kelapa Gading gue nganternya, dan dia bawa, gue ada kembalian, tapi dia bayarnya lebih memakai receh, dan itu duitnya kurang coy. Aduh Tuhan, sumpah nggak habis pikir gue sama customer yang kayak gitu. Ya manusiawi, iya gue tahu manusiawi gitu kan, karena meninggikan gengsi dia jadi nggak manusiawi lagi gitu loh. Oke, mungkin karena ini lumayan macet ya, ini di daerah Kuningan, Satrio, macet kalau pagi hari ini jam 8 kurang 10 ya.
macet karena orang-orang tuh pada berangkat ke kantor. Dan gue juga nggak tahu ini gue orderan pertama ini, padahal gue aktif dari jam 5:30. Tapi kok ya alhamdulillah baru dipecahin telur tadi. Gitu. Bersyukur sih, lumayan dapat argonya gitu. Oke. Mungkin kalau ada saran atau kritikan apapun silahkan taruh di kolom komentar ya. Mungkin videonya sampai sini aja. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif. Kita bangun channel ini sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.